wabarakatuh. Perkenankanlah kami dari kelompok 5 mata kuliah Hukum Bisnis dan Bank Syariah dari kelas PS2B Politeknik Negeri Semarang. Di sini nantinya kita akan mengulas lebih lanjut tentang KNEKS. Nah, apa sih KNEKS itu? KNEKS ini merupakan singkatan dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, di mana KNEKS ini merupakan perubahan dari KNKS yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan keuangan syariah serta menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Nah, pencanangan titik awal untuk memposisikan Indonesia sebagai salah satu pelaku utama dan hubungan ekonomi syariah dunia dilakukan seiring dengan peluncuran Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia pada bulan Mei 2019. Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional dan mendorong percepatan perkembangan sektor keuangan syariah, maka pemerintah secara khusus mendirikan KNKS pada tanggal 8 November 2016 dan selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2020 pemerintah melakukan perubahan dari KNKS menjadi KNEKS, di mana KNEKS ini bertujuan untuk meningkatkan perkembangan ekosistem ekonomi dan sektor keuangan syariah guna meningkatkan atau mendukung pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, KNEKS ini memiliki landasan hukum di mana KNEKS diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020. Materi selanjutnya yaitu tugas dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. KNEKS bertugas untuk mempercepat, memperluas, serta memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi nasional. Selain itu, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, KNEKS juga memiliki fungsi yang terdiri dari 4 fungsi. Yang pertama yaitu pemberian rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Yang kedua yaitu pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergisitas penyusunan dan pelaksanaan rencana arah kebijakan dan program strategis di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Yang ketiga yaitu perumusan dan pemberian rekomendasi atas penyelesaian masalah di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Yang keempat yaitu pelaksanaan dan pemberian evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Yang selanjutnya yaitu struktur organisasi dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. KNEKS memiliki wakil dan ketua yaitu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kemudian dianggotai oleh yang pertama Menteri Koordinasi di bidang perekonomian, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisaris OJK, Menteri PPN atau Kepala Bappenas, Menteri Agama, Menteri BUMN, Ketua Dewan Komisaris LPS, Menteri Koperasi dan UKM, serta Ketua dari Majelis Ulama Indonesia. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Satriza Nurrahmi dari kelompok 5 dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan atau presentasi dari rekan saya yaitu Inaya. Untuk pembahasan selanjutnya adalah mengenai manajemen eksekutif dan sekretariat. Untuk membantu tugas pimpinan, sekretaris dan anggota, maka dibentuklah yang namanya manajemen eksekutif dan manajemen sekretariat. Untuk manajemen eksekutif sendiri bertugas untuk melaksanakan penyiapan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Sedangkan manajemen sekretariat bertugas untuk memberikan dukungan administrasi kepada manajemen eksekutif, pimpinan, dan anggota KNEKS.
Untuk manajemen eksekutif sendiri dipimpin oleh direktur eksekutif yang diangkat oleh ketua untuk masa jabatan paling lama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Dan dalam menjalankan tugasnya, manajemen eksekutif menyelenggarakan beberapa fungsi. Untuk fungsi manajemen eksekutif yang pertama adalah penyiapan rumusan rekomendasi kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Untuk fungsi yang kedua adalah penyiapan pengordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program strategis di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Selanjutnya adalah pengelolaan dan pengolahan data dan informasi mengenai pengembangan di sektor ekonomi dan keuangan syariah nasional. Untuk fungsi yang keempat adalah pemantauan dan evaluasi atas perumusan pelaksanaan kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Dan fungsi yang terakhir adalah pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wakil ketua selaku ketua harian. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Burhanuddin. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai struktur selanjutnya, yakni Sekretariat KNEKS, yang dimana dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat oleh Menteri Keuangan selaku Sekretaris KNEKS. Kepala Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan melalui Sekretaris KNEKS, dan secara administrasi dikoordinasi oleh Menteri Keuangan. Kemudian tugas dari Sekretariat KNEKS yakni memberikan dukungan administrasi kepada manajemen eksekutif KNEKS serta memberikan dukungan kepada pimpinan KNEKS dan anggota KNEKS dalam menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan fungsi pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis pengembangan nasional, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS melakukan penilaian terhadap daerah-daerah di Indonesia dalam perkembangan pariwisata ramah muslim dengan beberapa aspek, antara lain aspek perkembangan pariwisata ramah muslim. Yang pertama ada akses, yakni aspek kemudahan aksesibilitas dan destinasi melalui beberapa pilihan mode transportasi dan infrastruktur agar dapat memenuhi kebutuhan wisatawan untuk sampai di destinasi wisata. Yang kedua ada communication. Aspek ini dimaksudkan agar informasi mengenai pariwisata ramah muslim dapat dengan baik tersampaikan oleh wisatawan. Kemudian yang ketiga environment. Pada aspek lingkungan lebih berfokus pada kedatangan dan membuat nyaman terhadap wisatawan mancanegara dan domestik muslim. Yang terakhir ada aspek service, yang dimana aspek ini komponen pelayanan meliputi ketersediaan fasilitas dan pelayanan, sehingga wisatawan muslim dapat tetap berwisata secara bebas dan tetap dapat memenuhi kebutuhan religius selama berwisata.